Kita akan membahas PCAP 101, langkah pertama memahami keamanan. Nah, kalau misal nih kita ngedapetin email dari seseorang atau dari yang nggak kita kenal, nah itu bisa juga tuh sebenarnya kita cek di Virus Total buat mastiin ini file tuh aman apa enggak. Iya. Nah, terus kan kita mau analisis nih, malware Trickbot ini nih udah jalan ke host atau belum gitu kan. Nah, biasanya malware Trickbot ini open portnya tuh di port 8082. Oke, selamat malam semuanya. Oke, jadi kita mulai. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Blue Team. Kalau kemarin kan kita udah membahas nih tentang Red Team, yaitu Bob Sweet. Kalau teman-teman ada yang join. Jadi pada hari ini kita akan membahas PCAP 101, langkah pertama memahami keamanan. Di malam hari ini saya juga nggak sendirian. Jadi saya ditemani oleh dua orang teman saya. Yang satu udah pernah main-main ke mabar. Nah, yang satunya lagi menarik nih karena beliau adalah seorang wanita. Wih, mantap. Nah, di sini tadi apa yang udah disampaikan sama Mas Yoka terkait PCAP 101 nantinya akan dibahas nih sama kita punya salah satu engineer yang Menarik ya? Menarik banget kali ini. Beda sih, biasanya kan cowok lagi. Kalau cyber security itu identik sama cowok. Nah, cowok. Kali ini cewek nih. Jadi kita mau patahin stigma kalau nggak cuman cowok aja yang bisa berkarir di cyber security ya, tapi ada cewek juga. Mungkin boleh langsung perkenalkan namanya siapa, tinggal di mana. Jangan. Namanya siapa dan sebagai apa nih? Nanti buaya-buaya di sini pada siap-siap nih. Sebagai apa? Silakan, Mbak. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa. Kalau di sini mungkin bisa panggil Yoji kali ya. Iya, pakai nama samaran aja. Iya, nama samaran aja. Kayak eker-eker gitu. Kayak. Oke, Mbak Syifa kerja di mana nih? By the way. sama sih kayak Mas One First aku ya. Nah, aku kerja di PSG sebagai Blue Team juga. Jadi dulunya tuh langsung kerja di ranah cyber security atau sebelumnya pernah kerja yang lain? Kalau aku sebelumnya pernah kerja yang lain, tapi di ranah IT juga sih. Oh, khususnya di mana? Di jaringan? Iya, jaringan. Oke, berarti nggak jauh beda lah ya. Iya. Jadi langsung kita ke materi aja kali ya. Kayaknya udah pada nunggu nih. Gimana nih, guys? Ya, atau panggilnya apa sih biasanya? Monggo. Gimana minta pendapat guys kalian nih? Kita langsung ke materi atau mau ada yang ditanyain lagi mungkin ke Mbak Yoji? Atau masih penasaran gitu ya, Mbak Yoji single gak apa gimana gitu ya? Siapa tahu ada yang mau minta nomor HP-nya kan. Kalau ada langsung komen aja ya di Discord. Oke. Kalau mencet ada kontak mabar. Oke. Nah, jadi sekalian nunggu nih. PCAP itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi PCAP itu ini gini. Jadi kita kan biasa melakukan analisis di Blue Team Operation. Salah satunya itu ada yang namanya PCAP atau Packet Capture. Nah, Packet Capture itu mungkin teman-teman juga udah familiar, tapi buat yang belum tahu, itu merupakan ya kita bisa bilang suatu log yang dihasilkan oleh network ataupun jaringan. Jadi sebelum menjadi packet capture, biasanya kita melakukan yang namanya dump dari suatu network yang menghasilkan nanti namanya packet capture tadi itu. Sebenarnya isinya tuh traffic atau lalu lintas jaringan dari suatu network yang kita bisa analisis nanti menggunakan tools yang sudah tersedia gitu ya di misalkan di OS seperti kali Linux ataupun OS yang biasa digunakan untuk melakukan Blue Team Operation. Okay. Tapi untuk detailnya nanti mungkin Mbak Yoji yang akan menjelaskan gimana sih cara kerja tools tadi sama gimana cara analisis PCAP seperti apa nanti mungkin bisa ke Mbak Yoji ya. Oke. Nah, menarik juga kalau kita nih atau ada mungkin teman-teman yang mau ke ranah cyber security khususnya di Blue Team, itu wajib nggak sih tahu PCAP itu apa atau gimana cara menganalisis si PCAP itu?
Mungkin biar seru, boleh kali ya dikit dari Mbak Yoji ya jawabnya. Oh iya, benar juga. Biar ada suaranya gitu. Kayaknya udah pada nungguin nih suaranya Mbak Yoji mana, suara Mbak Yoji Oke. mana? Tadi rame tuh di. Oke, kalau dari aku sebenarnya analisis VCAP itu penting banget ya. Atau basic biar bisa tahu lah cara analisis VCAP itu gimana. Itu penting banget buat associationist atau beauty. Oke. Berarti emang wajib ya untuk Iya, dipelajari. wajib banget itu. Nah, kayaknya di sini juga nggak ada yang tanya nih. Berarti kita langsung mulai aja kali. Ini gak ada yang tanya, kayaknya terkesinggungan ya sama suaranya Mbak Yoji gitu. Atau jangan-jangan Atau sengaja gitu kan, jangan-jangan biar terus dengerin gitu ya. Oke, mungkin kita bisa mulai langsung analisisnya, Mas Yoka. boleh bisa di share screen. Oke, share screen ya. Oke, bisa gas mulai Mbak Yoji. Oke, di sini aku bakalan nyentuhin gimana sih cara Trickbot itu menginfeksi sebuah host gitu ya. Nah, dan di sini aku udah ngedang sebuah network traffic gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin ada teman-teman yang nggak tahu Trickbot itu apa sih sebenarnya? Trickbot itu salah satu malware Hah? yang sering dikunjungi oleh perbankan. Oh. Nah, jadi malware itu sering menginfeksi bank-bank gitu. Jadi kayaknya secara tren si Trickbot ini banyak lah menginfekted ranah perbankan. Jadi kalau kita lihat juga secara tren mungkin dari 2020 ya, itu lumayan banyak tuh serangan-serangan dari Trickbot ini tuh Mas Yoka. Jadi karena kita kan mau analisis nih hari ini, jadi nanti boleh tanya-tanya langsung aja. Atau siap-siap. ya kalau di kolom komentar ada yang penasaran nih, Langsung kita tanyain. langsung kita tanyain aja, ini siapa sih sebenarnya Mbak Yoji nih gitu ya. Oke, langsung aja ya guys. Oke, lanjut. Pertama-tama kita di sini bisa pakai tools namanya Wireshark. Wireshark itu adalah alat pembantu analisis aja sih sebenarnya Oh itu buat VCAP file. semacam tools ya berarti ya buat analisis VCAP-nya. Oke. Nah, kalau ngomongin tools, ada tools lain nggak sih yang bisa menganalisis VCAP selain Wireshark? Harusnya ada sih, tapi itu web based ya, bukan application based. Oh, oke. Berarti yang sering dipakai sama teman-teman nih Wireshark ya? Iya, application based nih. Jadi sebenarnya kalau tools itu karena alat bantu ya, kita feel free aja sih mau pakai yang mana. Cuman kalau rekomend sebenarnya dan udah tersedia dan open source, kita sih saranin pakai Wireshark ya. Oke, siap. Nah, kalau udah dibuka nih Wireshark-nya, kita pilih ke file aja nih, terus kita klik open. Nah, terus kita cari deh file VCAP yang mau kita analisis tuh apa. Nah, di sini kan aku mau analisis file VCAP yang tadi kan. Yang pertama kita ke file ya. Nah, terus kita harus membuka file yang mau kita analisis dulu nih. Nah, kan di sini aku mau analisis file ini ya, yang tadi udah aku jelasin tadi, Trickbot. Nah, jadi aku buka nih open. Nah, untuk step pertama kali nih, Mas. Kalau dari aku nih, kita tuh lihat dulu protokol apa aja sih yang ada di network ini. Nah, caranya tuh kita ke statistik. Nah, terus kita ke protokol hierarki. Kan kita tahu tuh di sini protokol apa aja sih yang muncul di network DAM ini kan. Nah, ini kan ada SMB dan HTTP. Nah, di sini aku langsung aja ke protokol yang HTTP aja, karena kayak aneh banget gak sih user tiba-tiba ngakses HTTP bukan HTTPS. Iya gak sih? Oke. Dan sekarang kan protokol udah pada HTTPS semua. Iya kan? Makanya itu. Oke, langsung saja kita close aja. Nah, terus kita ke filter HTTP aja. Kita ketik di sini nih, HTTP. Nah, kalau filternya HTTP doang kan banyak tuh. Nah, terus kan kita mau analisis nih, malware Trickbot ini nih udah jalan ke host atau belum gitu kan ya. Nah, biasanya malware
Trickboot nih open portnya tuh di port 8082. Nah maka dari itu kita langsung aja filter nih. Kalau di sini kan nggak kelihatan nih portnya. Nah Ya. kita bisa filter dengan menggunakan komen kayak gini nih. tcp.port. Ini berarti komen common kan ya, yang kita pakai sama yang sudah sesuai lah sama kalau mau cari apa, misalkan cari port ya bisa tinggal tulis tcp.port 8082 segala macem. Sebenarnya kalau kayak gini-gini sih bisa dicari aja sih di Google, tinggal masalah sering dipakai atau enggak. Iya, Karena bener. kalau nggak sering dipakai pasti bakal lupa tuh sama komen-komennya. Iya, benar juga. Nah, kan kalau malware Trickboot tuh biasanya jalan kalau user tersebut tuh mengeluarkan user lain. Nah, Iya. kalau dari sini kan kita nggak kelihatan nih data-datanya apa aja tuh. Nah, kalau mau kelihatan tuh data info lengkapnya, kita tuh bisa ke follow TCP stream. Nah, caranya tuh gini mas. Kita klik capture data, terus kita klik kanan nih. Terus kan ini ada tulisan follow nih. Nah, kita follow nih TCP stream. Tek. Nah, Bukan HTTP stream ya? bukan. Karena kita ngelihat data raw-nya dulu. Kalau HTTP kan udah Udah jadi. HTTP gitu kan. Nah, terus kan di sini ada process list dan system info. Nah, di sini kita juga bisa lihat hostname-nya nih, Mas. Nah, ini kan kelihatan nih. Catbomb 7 PC. Nah, salah satu contoh kalau host tersebut tuh udah terkompromis, itu bakalan ngeluarin user-user lain atau hostname lain, Mas. Nah, kalau di sini kan belum kelihatan nih ya. Iya. Nah, kita tuh bisa back. Terus kan tadi ada 4 nih HTTP stringnya. Nah, kita tuh cari yang lain. Nah, di sini tuh harusnya ada user lainnya. Mungkin bisa di scroll sampai bawah, Mbak Subat. Ini udah di-scroll. Iya. Nah, di sini kan kelihatan tuh Catbomb DC, Catbomb 10 ini tuh udah menghasilkan atau maksudnya udah hostname-nya tuh udah terkompromis. Oh. Kalau udah ada username lain kan, soalnya kan di sini cuma yang tadi. Ini sih. Nah, Catbomber di sini kan. Nah, terus kalau di sini di local mesin data itu kelihatan nih nama-nama yang lain nih, kan ada 3 tuh. Nah, ini salah satu hostname yang terkompromis oleh malware Trickboot. Di indikasi gitu mas, nggak cuman hostname yang dijadiin target, tapi ada hostname dari klien lain yang ikut tampil lah ininya, informasinya. Itu menandakan bahwa si Trickboot ini sudah bekerja gitu. Jadi dia scan di internal juga kan? Iya. Iya. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, terus jadi pertanyaan nih, ini kan kelihatannya identik banget. Itu kan ada warna merah sama warna biru. Mm-mm. Nah, bedanya apa? Nah, kalau yang warna merah tuh ini apa ya? Uploadan dari user. Jadi request dari user ke server. Oke. Kalau yang server ini Kalau yang biru ya? ya yang Respon, biru, responsnya. responnya dari server. Oke, menarik. Nah, Dan ini tuh merupakan malware yang ada di dunia dan masih tersebar. Iya, secara penyebarannya kayaknya kalau nggak salah sih di tahun 2019 sampai 2020 ini tren nih. Oh, Dan kayaknya sampai sekarang masih existing, cuman biasanya kalau teman-teman environment yang udah di hardening ataupun udah di pentest, harusnya sih udah nggak kompromis lagi ya, atau mungkin udah pernah di patch dengan versi yang lebih baru, harusnya nggak terkompromis kalau misalkan si malware ini nyusup ke dalam environment kita, seperti gitu semua. iya benar. Oke. Lanjut. Oke, setelah itu kan kita udah tahu ya kalau host tersebut udah terkompromis oleh malware Trickboot. Nah, setelah itu kan kita udah tahu kalau si host tersebut udah terkompromis oleh malware.
Nah, kita tuh langsung aja. Pasti kan kalau malware tuh nge-extract data kan ya. Benar. Nah kan. Nah, terus kita langsung aja, biasanya tuh common buat trick boot tuh harusnya ada di /80. Bisa di 80 berapa, tapi commonnya sih di /81 yang lebih spesifiknya sih kayak gitu. Nah, buat cari itu kita bisa pakai komen. Nih, lagi-lagi komen ya. HTTP konten. Sorry. Sorry. HTTP request .yuri spasi contents. Biasanya sih itu common kita pakai buat nyari nih, misalnya mau ada path spesifik misalkan 81 atau mungkin nyari path dengan folder misalkan nama atau apapun itu bisa dipakai http://request.yuri spasi contains. Baru path apa yang mau dicari atau slash apa gitu. Ya, di dalam stringnya itu ya. Ya, betul. Dan sebenarnya juga kita nggak perlu menghafal itu kan. Iya, Betul. nggak perlu. Ini lebih ke arah seninya menggunakan Wireshark gitu. Oke. Biar Ada seninya juga ya. Iya, ada biar lebih cepet nggak sih? biar lebih cepat. Nah, oke, kita lanjut aja. Klik enter. Nah, ini kan kelihatan nih. Lagi-lagi kita harus follow TCP streamnya biar kita bisa lihat informasi lebih mendalam gitu ya. Follow TCP stream. Nah, kalau yang lagi kita pilih ini sama Mbak Yuji, sebenarnya kita tujuannya adalah untuk nyari password yang setelah di exfiltration biasanya ada di line POP3. Jadi di situ ada informasi terkait mail servernya apa, kemudian dia menggunakan protokol apa. Di sini menggunakan protokolnya POP3 dengan port 995. Kemudian untuk hostname ataupun username yang digunakan yang terkompromis adalah philip.gen. Dan kalau dilihat di baris paling belakang setelah tanda pipe itu ada genfast, itu merupakan password yang Oleh philip.gen. digunakan oleh philip.gen. Oke. Berarti di sini posisinya si attacker udah Berhasil. Iya, udah berhasil. dan udah dapat username sama passwordnya kan yang Iya. dipakai buat ke mail servernya. Nah, kan kalau udah dapat username sama password, pasti si attacker akan bikin backdoor gitu kan, Iya. istilahnya. Hmm. Nah, kita tuh bisa juga di sini sebenarnya mengekstrak backdoornya si attacker ini. Nah, itu dengan cara kita ke file, terus ke export object, terus ke HTTP. Nah, di sini kan banyak nih konten-konten yang Dikirim. bisa diekstrak gitu kan. Oh, iya. Nah, gimana sih cara kita untuk mencari kalau itu benar-benar backdoor? Nah, biasanya kalau trickboot tuh extensionnya itu .png, tapi file yang sebenarnya itu bukan PNG, melainkan .exe. Nah, Kayak di obfuscate gitu. Ya. iya, masquerade juga bisa. Nah, gimana tuh buat kita cara cari tahu kalau ini sebenarnya exe bukan PNG? Oke. Bisa dijelasin nggak? Oke. Kalau gitu kita bisa langsung aja sih gunain ini lagi ya, filter lagi filter. Filter ya. Berarti emang mau nggak mau kalau gunain Wireshark ya harus Pinter-pinter bermain. pinter sama filter. mastering filter kali ya. Iya, Betul, bener. betul. Jadi kita langsung aja nih, IP contains stringnya apa? Nah, string yang biasa digunain tuh salah satu keywordnya apa ya, Mbak? Kalau misalkan buat program lah atau Excel lah, biasanya apa sih? Kalau dari keluaran si Wireshark nih ya Mas, biasanya tuh ada tulisannya this program is not executable. Nah, atau Oke. mungkin awalannya harusnya hurufnya MZ gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus ngefilter yang kita tahu aja nih. Misalkan aku kan tahunya this program gitu doang kan. Nah, kita filter nih langsung.
Nah, Dapat 2 ya. ya dapat 2 capturean data. Nah setelah itu kita lagi-lagi harus nge-follow buat cari tahu nih ini beneran filenya atau bukan sih, gitu kan. Klik kanan, follow, TCP string. Nah kalau kayak gini kan bener nih. Tadi kan aku bilang kalau file.exe itu kan salah satu indikasinya this program cannot be run in this mode. Nah, Oke. ini kan berarti udah ke detect nih kalau ini benar-benar file.exe. Nah, kalau udah tahu nih, kita langsung aja nih. Ini kan si attackernya getnya image/image paper.png. Iya. Nah, tadi aku bilang kan salah satu trigboot tuh filenya .png kan. Nah, setelah kita tahu file image paper.png itu kita ekstrak aja tuh kalau mau lebih dalam ya analisisnya. Atau kalau mau ini beneran nggak sih itu file vector atau enggak, itu kita bisa lihat dari VirTotal. Oh, tinggal diupload ya Iya, si tinggal diupload si itu. filenya. Nah, Nanti, terus kan pasti tanya nih, gimana sih cara download file ini, iya nggak sih? ya, Wah, bener. Nah, itu kita bisa download dari tadi ekspor HTTP. Tapi diinget-inget dulu ya ini nama filenya imagepaper.png. Karena dia sifatnya unik ya. Unik dan salah satu indikasi bahwa itu backdoornya. Oke. Oke, disclaimer juga kalau untuk analisis kayak gini, kalau seumpama kita download file atau sesuatu, diusahakan downloadnya di sandbox atau di VMware yang sebenarnya tercontainment gitu. Jangan di Windows Windows kita, nanti yang ada bukannya kita analisis malah kena malware nih, Kena sendiri. kan jadi repot ya. Oh, iya. Mendingan sih kita sediain salah satu kita sebutnya lab yang emang itu khusus buat ngoprek-ngoprek di sana, ntar kalian bisa bebas buat apa namanya, mau analisis, mau reverse engineering si malware nih, itu bebas. Tapi yang penting kalian aman dulu nih pertama nih, jangan bikin kesalahan di mana kalian di endpoint kalian yang real tiba-tiba misalkan kena ransomware lagi nih, nah, repot kan, mana kan laptop kantor lagi deh kan dia. Takutnya tuh nyebar ke Nah, semua takut- device kan. takut Iya, Takutnya iya. juga bisa laptop. lateral movement ya, makanya kita sekali lagi disclaimer kalau kayak gini-gini di lab kalian aja tuh di sandbox. Nah, untuk sandbox-nya sendiri sebenarnya ada kriteria. Kalau- Mungkin yang sering Mas dan Mbaknya pakai. Gimana Mbak Yuji? Kalau Mbak gimana nih? Mungkin bisa kasih rekomendasi apa? Rekomendasi kalau misalnya ada VMware apa yang dipakai? Kalau dari aku sih, aku biasanya pakai Joe Sandboxing itu ya. Jauh sandboxing. Oke. Kalau untuk OS-nya di VMware bisa pakai apa, Mbak? Kalau Kalau aku, buat analisis kalau aku dari Kali Linux, Mas. pakai kali Langsung Iya, kali kan. Linux ya. Oke. Nah, Biar untuk lebih jaringannya sendiri kan katanya kan harus tercontainment ya. Mm-mm. Nah, jaringannya sendiri dibuat bridge atau NAT. Kayak biasa sih NAT. Kalau bridge Iya. kan Iya, kalau bridge Iya. langsung ke bisa langsung physical direct ya. ya. Itu sama aja sih. Iya, Jadi ya sama kayak aja sih. endpoint kita langsung gitu. Oke. Oke, langsung lanjut. Oke. Tadi apa nah? Kita Oh, download ya? Iya, download. Lupa. Nah, untuk downloadnya sendiri itu kita bisa dari file terus ke export object. Nah, kan tadi dari protokol HTTP ya. Nah, kita tuh bisa langsung pilih HTTP. Nah, terus kan tadi filenya imagepaper.png ini. Iya. Nah, terus kita bisa langsung save nih. Nah, terus kita tentuin mau di save di directory yang mana. Kalau aku sih biasanya di ini aja desktop. Biar enak ya. Iya, biar enak, biar kelihatan. Nah, udah nih. Nah, terus setelah itu kita langsung aja deh upload ke VirTotal. Caranya gimana tuh uploadnya? Bisa dipraktekin juga mungkin sekali. Ini kebetulan nggak ada networknya Oh, di nggak ada Kali internet. Linux aku, jadi Oke. nggak bisa. Jadi nggak bisa upload ya. Jadi mungkin sebenarnya kalau aku tunjukin cara ininya ya, hashnya, nampilin hashnya doang. boleh.
Sebenarnya hashnya juga bisa dicari di VirusTotal. Iya, makanya. Bisa, dan Karena kan sebenarnya file yang udah di-download tadi itu bisa di-generate hash-nya juga. Jadi kita nggak harus ngupload filenya langsung ke VirusTotal, tapi dengan cukup menggunakan si hash tadi, kita bisa upload hashnya ke VirusTotal. Nanti VirusTotal akan coba analisis apakah sudah pernah ada brand-brand untuk antivirus atau yang bekerja sama dengan mereka terkait dengan security tools yang sudah punya istilahnya apa ya? Signature-nya si Trickbot ini gitu. Nah, caranya gimana tuh? Kalau untuk ini ya buat untuk ngambil hashnya. Oke. Jadi kan aku ngeletakin di directory desktop ya. Iya. Nah, kita langsung aja ke directory desktop. Terus kita pakai md5 sum karena aku mau ambil md5 hashnya dari si file tadi. Namanya apa sih tadi? Image ya? Tadi image paper.png. Ya, terus di enter nih. Nah, ini nih hashnya Oke, si file hashnya image paper.png. berarti hashnya yang diambil yang MD5. Iya, MD5. Kalau yang misal kita ngambil SHA bisa juga. Bisa juga. Itu feel free sih. Iya, Sebenarnya feel free. nggak ada batasan sih. tapi si VirusTotal juga udah tahu ya. Tahu. Iya, pasti tahu. Total. Itu aja sih Mas, kayaknya yang bisa saya share. Oke, cukup menarik gitu. Nah, buat teman-teman nih yang ingin bertanya terkait dengan WhatsApp yang dijelaskan oleh Mbak Yogi, bisa langsung chat aja di kolom komentar di Hacktrace Maba. Kami tunggu. Boleh nanya apaan aja ya berarti? Iya, asalkan bisa dijawab ya. Asal bisa dijawab. Kalau Oke. yang bersifat sensitif kadang tuh juga kayak contoh kemarin ada yang tanya cara hack NASA gimana Mas? Wah, itu juga nggak mungkin kan kita jawab. Itu why sih. Kenapa ada pertanyaan itu malah questioning balik tuh. Iya. Lu mau ngapain sebenarnya ngambil satelit juga kan? Ini ada yang tanya nih langsung aja. Dari Mas Neko Smart. Mas izin bertanya, compromise itu tadi maksudnya gimana? Kemudian kalau upload ke VirusTotal itu dari webnya kah atau ada cara lain? Jadi kalau kita ngomongin compromise itu, kalau bahasa Indonesianya adalah sudah terjangkit atau terinfeksi. Jadi compromise itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana baik itu laptop, komputer, endpoint, server, name it, terkait dengan device itu telah terjangkit atau telah terinfeksi suatu malware. That's why kita menyebutnya compromise. Atau telah ditusupi juga bisa. Nah, kalau tadi pertanyaan yang kedua adalah gimana sih cara nguploadnya gitu ya. Commonnya kamu bisa buka websitenya www.virustotal.com. Kemudian di situ biasanya ada pilihan beberapa, bisa upload file, kemudian kalian juga bisa upload hashnya, dan yang terakhir juga kalian sebenarnya bisa ngupload websitenya, IP-nya ya? IP juga bisa, URL. Misalkan kalian tadi nih di Wireshark tadi nemu nih URL, kayaknya ini URL yang dimana si file ini di-download gitu misalkan, atau ini adalah command and control atau situnya dari si file itu. Nah, kalian bisa copy filenya, kemudian kalian bisa taruh juga nih di VirusTotal. Jadi sebenarnya itu tujuannya supaya nggak gegabah tiba-tiba kita buka dan ternyata kita nggak tahu di belakangnya itu download sesuatu dan yang kayak tadi malah compromise. Nah, makanya kalau bisa dicek dulu di VirusTotal atau di kayak semacam website yang bisa ngelihat misalkan apakah IP ini atau URL ini bad reputation atau misalkan reputationnya bagus. Jadi tujuannya untuk preventif supaya kalian juga nggak kena virus nih gitu. Nah, kalau ngomongin file tadi di VirusTotal, itu file apa aja yang bisa di-upload? Atau semua file gitu bisa kita upload? Sebenarnya sih bisa dibilang any file ya. Cuman
Apapun extensionnya sebenarnya bisa, cuman kayaknya ada keterbatasan di sizing biasanya. Iya. Biasanya kan kita juga uploadnya pasti effort tuh. Nah that's why untuk mempermudah, mending hashnya aja. Hashnya aja yang kalian generate dari file yang udah kita download, kemudian hash tadi lah yang ditaruh di VirusTotal. Tinggal di-save aja daripada kalian mau Effort lagi kan? effort nguploadnya kan. Betul. Kalau misal ukurannya 5 MB, 20 MB ya it's nggak okay apa-apa lah. it's okay. Kalau Tapi kalau udah 1 100 giga ke atas 100 gitu. lebih, wah itu udah makan banyak waktu juga itu. Dan sayang juga kuota bandwidth gitu kan. Iya, padahal kalau kita nyari MD5 SAM atau SHA256 itu kan juga lebih Banyak, gampang. iya. Tinggal Lebih cari aja. praktis juga. Dan bisa juga nggak sih kalau kita nyari MD5 gitu di Windows, bisa kan? Bisa. Bisa. Biasanya pakai komennya PowerShell, nanti sama tuh di generate juga pilihannya mau MD5 atau SH256 atau berapa, itu juga bisa. Jadi sebenarnya Linux sama Windows juga punya fitur yang sama sih buat generate hash itu. Nah kalau misal nih kita ngedapetin email dari seseorang atau dari yang nggak kita kenal, nah itu bisa juga tuh sebenarnya kita cek di VirusTotal Iya, kan buat bisa juga. mastiin nih file Ini tuh file aman aman apa atau enggak. Iya. Apalagi yang baru-baru kemarin kan ada beberapa malware APK tuh, itu kan juga bisa kelihatan sebenarnya. Biasanya bisa dari WhatsApp, bisa dari Iya. email kayak phishing gitu kan. Tiba-tiba dapat dari WhatsApp keluarga kan nggak lucu juga itu. Oke, lanjut dari Mas nba.stl mau tanya, misal kalau kita cek di VirusTotal tidak ada yang menandakan malicious, tapi ketika dilihat dari aktivitas yang dijalankan agak anomali, gimana ya? Oke, jadi sebenarnya balik lagi ke professional judgment atau decision making kalian nih. Mungkin ada beberapa case di mana kalau misalkan kita udah dapet file yang ternyata anomali, yang kita rasa ini kayaknya suspicious sih. Terus kita akhirnya taruh kan di VirusTotal. Ternyata di VirusTotal nggak bisa deteksi nih. Dia bilang bahwa aman gitu kan. Tapi kalau kita perhatiin lagi menggunakan security tools kayak semacam, kita coba jalanin virusnya di lab kita menggunakan Procmon, misalkan kita lihat proses apa aja sih yang lagi jalan, kemudian kita sniff menggunakan Wireshark tadi networknya. Oh iya, jadi sebelum ke sana mau disclaimer juga secara analisis malware itu sebenarnya ada dua tipenya, ada yang statis dan juga ada yang dinamik nih. Jadi kalau yang statis itu kayak ya tadi kita nge-hashing atau kita examining ya namanya. Terus kita taruh hashnya di VirusTotal atau kita taruh file di VirusTotal, atau kita bisa manual nih analisisnya. Jadi bener-bener kita jalanin virusnya, kita analisis manual dengan bantuan tools pastinya. Kayak misalkan kita mau lihat nih proses apa sih yang dijalanin sama si malware ketika itu run. Kemudian kita mau lihat juga si malware ini komunikasi ke mana ya luarnya, IP-nya yang mana, kemudian situnya apa, itu kita bisa melakukan itu juga sebenarnya. Cuman pasti balik lagi sama kebutuhannya seperti apa. Kalau misalkan hanya mau lihat atau make sure aja nih aman atau enggak, dan mungkin teman-teman belum punya waktu yang lebih banyak buat ngopreknya, itu bisa pakai cara yang tadi tuh, yang hash kemudian taruh di VirusTotal kayak gitu. Nah tadi pertanyaannya boleh diulang dikit? Ketika dilihat dari aktivitas yang dijalankan agak anomali, tapi di VirusTotal tadi kan nggak ada Aman. nggak ada yang merah. Nah oke. Berarti kalau kayak gitu teman-teman harus ngelakuin cara yang kedua nih, yang kita bilang dynamic analysis. Karena bisa aja di luar sana banyak virus atau malware yang sebenarnya sama secara jenisnya, which is itu bisa Trojan, bisa add malware, atau ya kayak trickbot lah misalkan kita ngomongin trickbotnya tapi sedikit dimodifikasi nih, dimana secara fungsi dia sama kayak trickbot tapi secara signature-nya beda nih.
di mana signature itu belum teridentifikasi lah oleh vendor-vendor antivirus gitu ya, atau virus total. Teman-teman pasti mau make sure kan gimana cara. Nah udah, berarti teman-teman harus ngakuin yang namanya dynamic analysis itu. At least emang perlu effort, tapi yang perlu kita tahu itu bakal nambah ilmu teman-teman dan juga bisa lebih measure lah dengan jawaban teman-teman, karena pasti orang-orang yang kepo kayak gini-gini, aku yakin sih orangnya pasti demen ngoprek tuh. Jadi dia questioning terus, ini gimana, ini bener gak sih, Mek? Jangan-jangan dia nggak percaya juga sama virus total gitu. Bisa jadi kan itu kan hanyalah tool lah. Iya, karena sebenarnya balik lagi, semuanya balik ke kemampuan masing-masing sama decision making masing-masing sih, kayak gitu. Terus juga kalau virus total kan dia kan kayak nyimpen semua hash ya, semua hash atau semua file yang pernah di-upload di sana. Ya. Jadinya ya mau nggak mau kalau misal nggak ada ya balik lagi. Attacker tuh kan bisa nge-bypass dan juga bisa manipulasi file. Iya betul. Dan mungkin kalau ada kendala dengan confidential data atau datanya misalkan nggak boleh diupload nih keluar gitu kan, ya mau nggak mau teman-teman harus ngelakuin yang namanya dynamic analysis itu, dengan tujuannya ya udah datanya cukup di lab pribadi atau lab yang sudah ditentukan dan nggak ke expose nih ke dunia luar gitu kan. Oke, semoga terjawab Mas NDA.STL. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas XSA. Izin tanya untuk patch yang jadi indikasi kalau tadi attacker sudah sukses itu 81. Tadi itu kenapa ya? Dan selain itu kira-kira ada indikasi lain kah? Berarti tadi masih ke trickbot ya? Seputaran trickbot ya, mungkin bisa dibuka lagi tuh Mbak Yuji. Nah, sekalian buat buka, kalau dinamis itu pakai sandbox itu ya, Mas? Kalau dinamis iya. Kalau sandbox itu sebenarnya istilah lab yang diperuntukkan untuk melakukan malware analysis dan lain hal terkait dengan blue team operation. Sebenarnya sifatnya itu kalau sandbox kayak tadi terisolate gitu ya dari host kita ya, supaya nggak malah lateral movement gitu ya. Nah kalau pertanyaannya sih itu ya paling jawabannya itu juga sih. Nah tadi buat jawab yang sebelumnya mungkin udah di-share juga nih sama Mbak Yogi. Kalau tadi udah disampaikan, sebenarnya kita bisa lihat di pet /90 dulu nih awalnya. Nah, pet 90 itu isinya apa sih gitu kan? Mungkin bisa di-filter. Udah Jadi filter bisa di TCP string. Oke, ke paling bawah mungkin nambahin sedikit. Kalau di bagian local machine data, di baris username itu teman-teman bisa lihat ada username, kemudian value-nya administrator, username, kemudian guest, lalu ada username care DTGT. Dan dua kalimat di belakangnya ada username timothy.sizemore dan juga username philip.jen. Nah, untuk indikasi trickbot atau cat bomber ini, dia itu sebenarnya menginformasikan hostname dari klien yang lain selain target klien yang sudah ditentukan. Nah, jadi mau nambahin target yang diserang kan tadi yang pilih.jen. Berarti yang nggak ada dari target itu sebenarnya yang ini ya, administrator, guys, ke RBGT. Nah, jadi sebenarnya kondisinya gampang buat tahu kalau trickbot ini berhasil atau enggak. Yang pertama kita perlu tahu nih target hostname siapa. Nah, target hostname itu bisa dicek di atas. Yang di sistem info. Di bagian sistem info, teman-teman bisa lihat di situ ada tulisan hostname. Which is itu hostname-nya adalah cat/-w7-pc gitu ya. Nah, kemudian teman-teman perlu tahu informasi lain. Mungkin bisa di scroll dikit ke bawah di bagian full computer name dan ada username juga yang dipakai.
Iya guys. Kita bisa lihat kan secara computer name ini sama dengan yang di atas gitu ya. Lalu untuk full computer name-nya adalah cat -bom-w7-pc.catbomber.net. Nah, kemudian kita bisa dapat informasi lain yaitu username philip.jen gitu ya. Nah, dari konten di sini kita tahu bahwa host yang terkompromis adalah milik philip.jen dengan full computer name-nya seperti ini. Nah, kita perlu measure berikutnya, apakah ini picap yang dihasilkan oleh Trackbot atau Cat Bomber atau bukan, dengan cara ke bagian paling bawah tadi dan lihat di bagian lokal mesinnya. Kalau misalkan username-nya lebih daripada 1, which is itu bisa 2, 3, 4 dan lain hal, itu menandakan bahwa Trackbot ini berhasil mengkompromis si komputernya milik philip.jen. Nah, kalau kita lihat di sini username-nya ada lebih dari 1 nih. Ada timothy.sizemore. Jadi sini bukan official punya si philip.jen atau komputer yang tadi. Ya. Yang BOM-W7 itu. Dan di bagian bawah di name itu bisa dilihat juga harusnya request ini hanya menampilkan cat BOM-W7 DSPC, tapi di situ ada informasi lain malah cat BOM-W10 DSPC.catbomber.net, di mana ini bukan miliknya si philip.jen tapi milik klien lain, yaitu miliknya timothy.sizemore gitu. Nah, ini menandakan bahwa si Trackbot tadi berhasil mengkompromis isinya si philip.jen karena kita tahu si catbomber.net ini akan menghasilkan informasi pada local machine data. Isinya bisa berupa info-info terkait Windows client yang masih satu internal network dengan si catbomber. Jadi ada misalkan di internal mas ada 2-3 klien, catbombernya berhasil kompromis dan misalkan berhasil mengkompromis punyanya Philip dan juga berhasil mengkompromis miliknya si Timothy Sizemore nih. Nah, kalau kita lihat di picap, dia akan menginformasikan kedua-duanya atau informasi dari philip.jen kita dapat dan timothy.sizemore kita dapat juga karena si Trackbot ini sudah berhasil mengkompromis kedua PC tadi dan kedua PC tadi kondisinya di dalam satu network yang sama. Jadi kayak gitu. Dan ada indikasi lain mungkin? Kalau indikasi lainnya sih ya tadi ya udah dijelasin sama Mbak Yoji. Kalau ada indikasi kok ada 2 pet, kemudian kok ada 2 username di dalam satu lokal machine data, itu udah indikasi oh ini Trackbot nih gitu. Oke. Dan biasanya kita habis itu ngecek kan ke /81 ada nggak indikasi-indikasi bahwa password udah terexfiltration, tadi kan ada. Kemudian untuk pengecekan yang valid juga kita bisa cek tuh di picap tersebut ada nggak sih konten yang isinya merupakan informasi bahwa file dengan extension .png tapi sebenarnya dia adalah program di mana kontennya biasanya mengandung kata-kata depannya itu MZ dan di kalimat berikutnya adalah this program cannot be run in DOS mode. Iya. Padahal kalau kita lihat image paper.png gitu. Jadi di obfuscate atau disamarkan lah kayak gitu ceritanya. Padahal kalau dibuka juga bakalan running prosesnya gitu. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang bertanya terkait dengan picap ini, karena picap juga itu merupakan salah satu analisis yang kita diharuskan untuk teliti. Iya. Perlu ketelitian sih. Ya sama aja sih, pentest juga gitu terkadang. Everything kalau analisis harus teliti. Karena bukan masalah output juga, tapi bisa aja harusnya kalian dapetin
informasi lebih banyak pada saat analisis. Cuman karena kalian gak teliti, Jadi ada mungkin informasi yang kelewat. Iya. kita sebutnya missing link Missing sih. link, ya. Ada yang kelewat nih, malah jadi nggak lengkap. Terus itu kan pasti kalau analisis outputnya adalah kesimpulan. Kalau analisisnya aja nggak teliti atau nggak lengkap, ya gimana mau mendapatkan Mau dapatin kesimpulan kurang Iya. bagus gitu kan, atau yang konkret lah kayak gitu. Oke, dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan. Di sini ada Mas Neko Smile. Izin tanya Mas mengenai dinamis tadi, kalau di VM-nya wajib pakai host only atau boleh connect ke internet Mas? Kemudian analisis pickup ini paling lama berapa hari? Sama satu lagi mungkin nggak filenya di enkripsi atau di steganograph? Kita jawab yang pertama dulu. Kalau yang dinamis tadi, itu wajib pakai host only atau kita bisa connect si VM-nya itu ke internet? Kalau keperluannya dia perlu virus total dan lain-lain, Wajib internet. wajib internet. Ya. Kalau ternyata Mas nggak perlu nih, kira-kira cuma pengen jalanin Prokmon atau Sysmon atau misalkan Wireshark aja, ya nggak perlu juga gitu kan. Tapi kan kalau kita nyalain juga, kita bisa setting, nggak harus bridge, kita bisa pakai yang NAT gitu kan, supaya dari dalam VM kita nggak bisa komunikasi nih keluar kayak gitu. Iya, iya. Pertanyaan kedua ya. Mm-mm. Analisis pickup ini paling lama itu berapa hari kira-kira? Nah, Udah tergantung dari case nggak sih kalau kayak gini? betul. Jadi kalau ngomongin berapa hari, biasanya kita ngelihat berapa besar sih atau sizing dari pickupnya itu. Atau dari lock networknya. Misalnya kan kita ngedam dari network clocknya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan analisis kan nggak semata-mata langsung dapat evidence si lognya ini atau si pickupnya. Jadi kita harus ngitung juga nih dari awal mula kita melakukan dump, bisa aja tuh dengan TCP dump atau kita sniffing network menggunakan Wireshark nih. Kita sebenarnya harus mengukur juga berapa besar jaringan network yang akan di-dump. Jadi kita harus dilihat dulu berapa, mungkin kliennya ada berapa orang, kemudian secara pemakaian bandwidthnya rame atau enggak, dan kita harus memperhitungkan juga ini di jam-jam office hour atau enggak. Jadi kan itu berbeda ya. Jadi sebenarnya itu balik lagi dengan scoopingnya seperti apa. Kalau ngomongin berapa lama, idealnya sih kalau untuk analisis seperti ini, ya kalau misalkan datanya cuman hitungan EMB, ya mungkin sehari 2 hari bisa selesai gitu ya. Cuman kalau giga, ya pasti text time bisa di atas 2 hari lebih gitu. Dan ini juga kita mesti ngelihat seberapa sophisticated nih case-nya. Atau kan kadang-kadang kalau attackernya jago bisa aja dia ngilangin jejak kan. Iya, iya. Ya, nah itu perlu penanganan lebih advance lagi. Pasti itu nambah waktu untuk ngerjainnya gitu. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga tadi. Mungkin nggak filenya di enkripsi atau di steganografi? Jadi pertanyaan sebenarnya ada 2 ya kayak. Ini kita yang encrypt atau Si attackernya. attacker yang encrypt gitu kan. Kalau si attacker yang encrypt, ya kita bisa bilang kayak semacam ransomware lah. Nah kalau encrypt kayak gitu kan sebenarnya hal-hal pertama yang perlu kita lakukan kan kalau ngomongin idealnya kan perlu di decrypt nih. Iya. Cuman kalau ngomongin decrypt ransomware kayak Betul. gitu-gitu kan Susah. different things. Dan sekarang juga kebanyakan misalkan attacker udah berhasil nge-encrypt suatu file, key untuk ngedecryptnya dilempar ke situ. Kalau ransomware awal-awal key-nya masih ada nih Masih ada di dalamnya. di dalam nih, Iya, di dalam jadi kita endpoint-nya. bisa- Jadi kita bisa reverse engineering lah. Cuma kalau sekarang agak susah ya untuk mendecrypt itu. Tapi lain hal kalau teman-teman dapetnya virus nih atau malware gitu ya. Nah malware teman-teman pengen tahu gimana sih cara untuk analisisnya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya bisa nggak kalau kita encrypt dulu datanya misalkan terus ditaruh di virus total. Nah takutnya masalahnya adalah nanti signature-nya atau hash-nya berubah. Karena kalau berubah sedikit aja, tuh signature juga bakal berubah. Iya betul. Jadi kayak gitu. Gitu. Atau di stenograph gitu ya, itu juga takutnya nanti malah si virus total nggak bisa identifikasi ini apa gitu kan.
harusnya kalau mungkin dia nggak diapa-apain itu virus, tapi kalau diidiin dia malah nggak bisa ngebaca atau dia Malah jadi nganggapnya jadi nggak kayak virus ya. kayak virus. Tapi Iya. kalau ada orang yang tiba-tiba ngejalanin itu takutnya virus misalnya kayak gitu. Jadi pertanyaan Mas tadi tuh menghasilkan dua output nih, mau yang mana gitu, dari sisi kita atau dari sisi attacker, attacker. kayak gitu sih. Nah, dari sisi attacker berarti tadi udah kita jawab. Iya, Kalau iya. attacker ya si encrypt kayak contoh ransomware tadi. Iya, itu yang paling relate sih. Hmm. Kalau encrypt ya biasanya attacker melakukannya Ya, kayak ransomware gitu-gitu lah. Di-lock semua. Emang udah ada teknik yang bisa tiba-tiba mendecrypt file di ransom? Belum ada sih. Belum ada sih ini kan. Iya. Paling Attacker preventif tuh udah aja. pinter-pinter anjir sekarang. Sekarang preventif aja kan paling. Nah, iya Iya. mau nggak mau nomor preventif, soalnya kan juga kebanyakan ransomware zaman sekarang kan inisial masuknya kan lewat phishing. Phishing, oke. Nggak langsung kena gitu. Jadi balik lagi dari pitfall-nya lah. Awareness. Ya, awareness. Jadi buat teman-teman nih atau buat keluarga teman-teman yang mungkin awareness-nya kurang, bisa dikasih tahu gimana sih kalau misalnya ngadepin orang kalau dia tiba-tiba ngirim file APK gitu, jangan asal buka. Biasanya di grup keluarga tuh. Ya, Jadi- makanya itu kalau Gitu ya. takutnya tuh ada attacker gitu kan, tiba-tiba nyusup di grup keluarga, nyebar dah tuh di itu. Dan kalau misalnya udah sampai ke grup keluarga tuh biasanya kan pada percaya semua kan. Nah itu perlu diajarin, kayaknya perlu bahas awareness 101 nih. Ya di mabar aja sebenarnya udah cukup kok kalau misal teman-teman. Atau kalau mau ini lebih lanjut bisa di mana tuh? Waduh, kita bisa menuju ke hacktrace.id. Hacktrace.id. Di sana ada beberapa training kalau misal teman-teman mau belajar lebih lanjut, entah itu dari sisi red team ataupun blue team. Jadi Nah. defensif ada ya. Iya, dan juga di Hacktrace tuh ada merchandise-nya nih buat nambah Wih. buff. Keren. Iya. Kayak Jadi gimana kalau tuh? jadi konon katanya tuh kalau lu make baju Hacktrace atau baju yang bersifat hacker itu nambah buff, nambah kemampuan lu Nambah sekitar. skill ya? Iya, nambah skill lu. Berapa persen nih? Ya 10 sampai 20 lah. Lumayan sih. Iya, lumayan itu. Jadi Tambah lebih pede. jago kan. Jadi lebih pede lah ya. Iya. Itu aja yang dapat kami sampaikan terkait dengan Picap One on One. Makasih buat teman-teman yang udah join dan udah bertanya-tanya. Oke, kita akhiri mabar hari ini. Stay ethical and happy hacking. See you next. See you.